Dilansir dari redaksi dpmainews.com Medan, 17 Juli 2023 aksi unjuk rasa Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat dengan dugaan korupsi di Indonesia. Situasi tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan. Dugaan adanya praktik korupsi masih tetap marak terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ungkap Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat, GPPM. Meminta pejabat tinggi Sumatera Utara agar segera menuntaskan yang tadi disebutkan di atas. Dan yang kedua, meminta pejabat tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa pimpinan PPKS dan PT Inalum terkait dugaan korupsi tersebut di atas. Dan yang ketiga, mendesak pejabat tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa PPKS dan pimpinan PPKS dan Inalum terkait dengan korupsi tersebut di atas. Sebuah dikutip dari hasil audit Lembaga Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKR) terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengungkap beberapa temuan yang mencurigakan. LHP tentang kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan kegiatan investasi pada perusahaan riset perkebunan Nusantara dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Temuan tersebut terungkap bahwa perusahaan PPKS tidak memotong PPN atas transaksi penjualan tetes gula pada tahun 2018 senilai Rp902.10.920, sehingga keadaan ini mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan negara atas PPN terbebani pada tahun 2020 sebesar Rp417.700.200. Selain itu, terdapat piutang usaha pihak ketiga yang telah dicadangkan dalam laporan keuangan pada tahun 2018 yang membebani keuangan perusahaan PPKS sebesar Rp6.777.875.000. Selanjutnya, audit juga menemukan bahwa standar operasional prosedur pada penjualan bibit kelapa sawit di perusahaan PPKS yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan laba PTRPN yang disajikan dalam laporan keuangan pada tahun 2019, audited, lebih catat senilai Rp39.945.050.000. Selain itu, pengendalian atas pengelolaan pendapatan kerjasama riset juga tidak memadai, yang menyebabkan kurangnya catatan akun pendapatan dan beban kerjasama riset sebesar Rp3.670.892.220,21 pada laporan keuangan tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan audit LHP BPKR, I nomor 41 Auditama 7 PDTT 07 2019, 9 Juli 2021 mengungkap adanya temuan pada PT Indonesia Asahan Aluminium, Persero, terkait dengan adanya pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Dalam temuan tersebut, terdapat masalah dalam pengelolaan pendapatan, seperti tarif dan kompensasi atas pendayagunaan aset yang belum diatur dengan lengkap dan mutakhir, serta sebagian produk awal aluminium foundry ALU yang tidak laku karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengendalian Inalum terhadap pengelolaan barang tidak terpakai masih lemah mengakibatkan hilangnya potensi kompensasi sebesar Rp766.036.265,22. Sehingga denda pembatalan pesanan pembelian ingot sebesar USD123.625.00 tidak dapat dikenakan karena pembatasan pada klausul denda dan penerimaan denda belum diterima sebesar USD19.375.00. Selain itu, terdapat pengelolaan biaya seperti sengketa pajak air permukaan industri terhitung mulai pada bulan November 2013 hingga bulan Juni tahun 2018 yang bernilai Rp4.129.582.035 sangat berpengaruh signifikan terhadap keuangan. Kemudian, pada pemerintahan Kabupaten Batu Bara atas dasar pengenaan PPJ tidak sesuai dengan harga nilai jual tenaga listrik. Perencanaan pengadaan bahan baku utama sangat kurang memadai, sehingga mengakibatkan penambahan biaya pada pembayaran demurrage sebesar USD 72.924.800
Pada kegiatan penghentian penggunaan tungku reduksi sebelum waktunya dilakukan, sangat memboroskan keuangan sebesar Rp2.501.041,00 dan potensi kerugian sebesar Rp1.861.744.383. Harga kontrak pemulihan SPL Yard lebih tinggi sebesar Rp47.793.419,50 karena ketidakcermatan perhitungan HPS dan penyelesaian pekerjaan berlarut-larut. Inalum menanggung opportunity cost biaya transport aluminium sebesar Rp4.274.035.425 dan menanggung biaya transportasi lebih tinggi sebesar Rp1.784.210.244,95. Barang miss delivery tahun 2017 minimal sebesar $25.109.06 belum diterima kembali dan barang delay delivery belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp375.568.622,60 dan JPY 19.6542. Opportunity cost atas slow moving spare parts sebesar $3.858.601.65 dan pemborosan pengadaan spare parts melebihi persediaan maksimal tahun 2017 sebesar $145.302.44. Kelebihan alokasi material preventive maintenance sebesar $134.080.34. Dan realisasi biaya melebihi anggaran sebesar $184.692.05. Penentuan harga perkiraan sendiri, HPS, dan kontrak pengadaan sewa bus karyawan melebihi standar sebesar Rp1.728.686.245. Inefisiensi pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air Sungai Asahan oleh PT PJT 1 yang tidak mengoptimalkan kapal keruk Inalum. Pemanfaatan material BUT dalam memproduksi anoda mentah tidak sesuai dengan RKAP mengakibatkan kenaikan biaya sebesar $2.28736.678. Forklift rental for diversification project belum memberikan harga yang menguntungkan bagi Inalum. Selanjutnya, pengelolaan investasi pada denda keterlambatan silikon rectifier belum dibayar sebesar $259.975.70 dan dikenakan secara parsial serta terjadi gangguan atas keterlambatan penyelesaian pengadaan silikon rectifier. Kelebihan pembayaran pekerjaan Lining Work Embedded PPTNP Cooling Water System sebesar Rp147 juta. Selain itu, Inalum menanggung sunk cost atas pemindahan proyek investasi CPC Plant ke Dumai minimal sebesar Rp7.914.397.856 dan atas penghentian proyek PLTU minimal sebesar $885.961.56. Proyek pot upgrading tidak mencapai performance yang diperjanjikan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dilaksanakan sebesar $283.700.00. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan secara parsial sehingga kurang dikenakan sebesar $683.166.14. Euro 137.293.12 dan Rp183.585.789. Biaya repairment forklift dalam kontrak pekerjaan mechanical work for pot reconstruction melebihi biaya aktual repairment sebesar Rp1.425.975.346,32. Kelebihan perhitungan HPS dan kontrak pada 5 paket pekerjaan. Pengaspalan overlay jalan mengakibatkan nilai kontrak menjadi lebih tinggi sebesar Rp1.053.826.600 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.023.741.993,01. Berdasarkan hal tersebut, harapan kami dari Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat, GPPM,
menyatakan sikap untuk mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera mengusut tuntas, memanggil dan memeriksa PPK, pimpinan perusahaan PPKS dan PT Inalum dengan dugaan tindak pidana korupsi. Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat, GPPM, menyoroti tingginya tingkat korupsi yang merugikan keuangan negara dan berdampak buruk pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya, perlu adanya tindakan tegas dari institusi penegakan hukum yang kuat untuk memberantas oknum dengan adanya praktik korupsi, sehingga wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ujar salah seorang aksi mengatakan kepada redaksi.